Bab 080. Nih, ayo makan. Ajak Pak Reza, yang masuk ke kamar baby triplet. Mengajak Bu Nisa untuk makan bersama. Bu Nisa hanya diam saja, tak menanggapi ajakan Pak Reza. Apa dengan Mami seperti ini, akan membuat mereka kembali ke rumah ini lagi. Yang ada Mami bisa drop. Tutur Pak Reza menasehati istrinya. Sampai sekarang, Sam dan Kirei, tidak ada menghubungi Mami, ataupun memberikan kita kabar Pi. Ucap Bu Nisa, yang semakin sakit hati dan kecewa, pada Sam dan Kirei. Pak Reza menghela napasnya. Bingung harus memberi pengertian seperti apa pada istrinya ini. Padahal dulu saja, pas awal pernikahan Pak Reza dan Bu Nisa. Bu Nisa tidak mau tinggal di rumah orang tuanya Pak Reza. Dengan alasan, orang tuanya Pak Reza, selalu meminta Bu Nisa fokus menjadi istri saja. Karena dulu Bu Nisa adalah seorang wanita karir. Yang sama-sama bekerja di perusahaan keluarganya juga. Papi akan coba membujuk Sam nanti, tapi Mami makan dulu ya, dan minum obat. Bujuk Pak Reza. Lalu menyuapi istrinya beberapa suap makan. Dan setelah itu, memberikan obat yang harus diminumnya setiap hari. Mami kangen Pi, pada Ken, Kim dan Semi. Mami yakin, pasti mereka sedang rewel sekarang, berada di tempat baru. Ucap Bu Nisa, dengan wajahnya yang sendu. Coba Mami video call saja Kirei, Papi yakin pasti dia akan menerimanya. Usul Pak Reza, agar istrinya itu tak menganggap Kirei yang egois, dengan keputusannya. Bu Nisa diam saja, tak ingin melakukannya duluan. Ego Bu Nisa pun berperan, karena dia merasa harusnya Sam dan Kirei lah yang menghubungi dirinya duluan. Akhirnya selesai juga Mas. Ucap Kirei, setelah tadi barang-barang belanjaan sudah dikirimkan langsung ke rumah. Dan dengan dibantu oleh 6 orang, yang sudah disewa Sam, dari layanan jasa home service cleaning. Hanya tinggal menunggu Art dan Satpam saja, yang kemungkinan datang nanti sore. Mas, kapan Mami dan Papila akan ke sini? Tanya Kirei, yang ingin sekali menelpon maminya. Tapi Sam tidak mengizinkannya dulu. Nanti saja, ketika Mami sudah menyadari kesalahannya. Jawab Sam, yang penting Sam selalu mengabari papinya. Mami baik-baik saja kan Mas? Tanya Kirei lagi, yang tahu mertuanya itu mempunyai riwayat penyakit. Ya, Mami sehat dan baik-baik saja, aku juga sudah meminta Roy, untuk memantaunya terus. Jawab Sam, yang bukan berarti tega ataupun melupakan maminya. Maaf Tuan, tapi hari ini Tuan Sam sedang tidak masuk kantor. Dan semua yang menyangkut dengannya, digantikan oleh Tuan Roy. Jawab staf resepsionis di bawah. Saat Benny dan Pak Robi datang kembali ke kantor Sam, untuk bertemu dengan Sam. Ada kepentingan apa kalian ingin bertemu dengan Samudra? Tanya Roy, yang kebetulan akan keluar, untuk meeting di luar dengan kliennya. Tapi sebelum Roy keluar lobi kantornya, Roy melihat Benny di sana. Begini Tuan Roy, Tuan Jackson menyetujui syarat yang diajukan oleh Tuan Sam, yang penting Tuan Sam mau mencabut laporannya. Dan berdamai. Tuan Jackson juga menawarkan sejumlah uang kompensasi jika Tuan Sam merasa dirugikan. Tutur Pak Robi. Akhirnya Jackson menyerah juga, karena tak tahan dikurung dalam jeruji besi. Kalian berdoa saja, semoga Sam belum berubah pikiran. Sahut Roy, lalu melanjutkan langkahnya, untuk segera pergi, menemui kliennya, yang tentunya lebih penting. Karena untuk keputusan itu, yang menentukan adalah Sam. Di rumah sakit, hari ini Dr. Arnold tidak melihat kedatangan Dr. Cynthia. Padahal hari ini jadwal praktek mereka berbarengan jamnya. Setelah menyelesaikan prakteknya, Dr. Arnold keluar dari ruangannya. Dan bertemu dengan perawat asisten Dr. Cynthia. Apa Dr. Cynthia hari ini tidak masuk? Tanya Dr. Arnold. Tidak dok, banyak pasiennya yang kecewa. Karena sebelumnya Dr. Cynthia tidak ada mengabari kami, jika beliau membatalkan jadwal prakteknya hari ini. Jawabnya. Dan Dr. Arnold hanya mengangguk saja,
sambil berpikir ada apa dengan Cynthia. Mungkin memang benar, bahwa Dr. Arnold dan Dr. Cynthia memiliki hubungan. Kalau tidak, untuk apa Dr. Arnold perhatian sekali pada Dr. Cynthia? Gumam Bella, yang lagi-lagi memergoki Dr. Arnold menanyakan Dr. Cynthia. "Bel, kamu sedang apa di sini?" tanya Dr. Arnold, saat berbalik. Dan melihat Bella beberapa meter di belakangnya. Tidak dok, ada berkas yang saya lupa belum ambil di ruangan Anda. Jawab Bella yang gugup, karena kegep oleh Dr. Arnold. "Oh, ya sudah kamu ambil dulu sana," ucap Dr. Arnold, lalu pergi meninggalkan Bella, yang masih terlihat tegang. Kalaupun mereka berpacaran juga, mereka memang cocok. Gumam Bella lagi, dengan tersenyum tipis. "Mas, Sinta nanti mau ke sini. Aku harus masak dulu," ucap Kirei, setelah membaca pesan Sinta. "Beli saja, Kap," sahut Sam, mengecup pundak dan tengkuk istrinya, karena saat ini Kirei mengenakan dress model Sabrina. Yang memperlihatkan bahu putih mulusnya. "Mas." Kirei, yang tak ingin Sam menerkamnya sore-sore begini. Walaupun sekarang baby triplet sudah aman di kamar mereka. Yang bersampingan dengan kamar utamanya. "Ras, kalau setiap ruangan di rumah ini tidak ada CCTV-nya, rasanya aku ingin sekali mencium ketiga bayi ini," bisik Susan, yang gemas pada baby triplet. Setelah mereka mandikannya sore ini. "Iya mbak, pantes saja semua keluarganya sangat protektif sekali. Bahaya kalau bayi seperti ini dibawa keluar. Takutnya ada yang menculiknya," sahut Sus Laras, sambil tertawa. "Bagaimana mereka gedenya ya nanti?" Kedua suster itu terus mengobrol, membicarakan baby triplet, yang sudah good looking dari bayi. 3. Ceklek, Roy membuka pintu ruangannya, setelah kembali dari meeting di luar. Dan melihat Sinta ada di ruangannya, duduk di kursi kebesarannya. Dengan matanya yang menyorot tajam. "Ayo kita langsung berangkat saja, aku sudah sabar ingin melihat baby triplet, dan rumah barunya Kirei," ajak Sinta, yang langsung menarik tangan suaminya, dan membawanya keluar. Untuk menuju rumah Kirei. Sinta yang tak sabaran, memilih menyusul suaminya ke kantor. Agar berangkat langsung dari kantor. Mereka tidak jadi datang sore ini. Kemungkinan besok pagi, ucap Sam, memeluk istrinya dari belakang. Saat Kirei sedang memasak sop buntut, untuk menyambut kedatangan Sinta. "Tidak apa-apa mas," jawab Kirei. "Mas coba dulu, menurut Mas Sam, ada yang kurang tidak?" Kirei menyendokkan air supnya, untuk suaminya. "Apapun olahan tanganmu, semuanya enak. Aku sempat berpikir untuk membuka restoran untukmu. Tapi aku tidak rela, banyak yang akan ketagihan masakan istriku nantinya," gombal Sam, yang selalu berlebihan. Kirei hanya tersenyum saja. "Rei, aku sudah di depan, tolong buka gerbang menjulang tinggi istana barumu ini," ucap Sinta, via telepon. Setelah mobilnya sampai di alamat rumah Kirei. Karena belum ada satpam, jadi tidak ada yang membukakan gerbang rumah itu. "Mas, aku ke depan dulu, Sinta sudah sampai," ucap Kirei, setelah menata masakannya. "Tidak perlu repot-repot," cegah Sam, lalu membuka handphonenya. Kirei lupa, jika semua fasilitas rumah barunya itu sudah modern dan canggih. "Wih, keren sekali," ucap Sinta, saat gerbang rumah itu terbuka sendiri. Ternyata Om Sam punya jin. Candanya sambil tertawa. "Hello Nol. Apa ada orang di sini?" Suara Sinta begitu menggema, saat sudah masuk ke dalam rumah Kirei. "Sin." Kirei menyambut kedatangan Sinta. "Jahat, pesanku kemarin tidak dibalas." Omel Sinta. "Mana anak-anakku?" tanya Sinta. "Mereka masih di kamarnya, bersama susnya," jawab Kirei, lalu membawa Sinta ke kamar baby triplet. Sebelum nanti mereka akan malam-malam bersama. Ceklek, Kirei membuka pintu kamar baby triplet, yang tak kalah luas dan mewahnya seperti kamar mereka yang berada di rumah maminya. Aku kangen sekali pada kalian, Kap,"
Kap, kap. Sinta mengecup ketiga bayi itu. Kata Mas Roy kemarin mereka demam ya Rei. Terus kenapa kalian mendadak sekali pindah rumahnya? Tanya Sinta. Sus, kalian keluar dulu ya, atau makan dulu saja. Saya tadi sudah menyiapkannya di meja makan yang di dapur. Titah Kirei, yang ingin bercerita pada Sinta, tapi tidak enak jika ada mereka. 4. Setelah Sus-Susan dan Laras keluar, Kirei pun mulai menceritakan apa yang terjadi kemarin di rumah Mami. Ya, heran, Mami tidak ada kapoknya. Sepertinya dia terkena hipnotis Dr. Cynthia. Ucap Sinta, setelah mendengarkan semua cerita Kirei. Sebenarnya aku tidak tega sama Mami, tapi ini sudah keputusan Mas Sam. Baguslah. Lagi pula sayang juga rumah sebagus ini tidak ditempati. Sahut Sinta. Yang juga mendukung Kirei pisah rumah dengan maminya. Apa tidak sebaiknya kamu temani Mami Sin? Usul Kirei. Yang malah membuat Sinta bergidik. Karena dia tidak mau bernasib sama seperti Kirei, diatur-atur dan nanti bayinya dikuasai juga. CKK. Masih saja sombong. Ucap Sam, sambil berdecak, saat mendengar cerita Roy, jika tadi Benny dan lawyernya datang ke kantor untuk menemuinya, dan Jackson juga menawarkan uang kompensasi. Kau yakin Sam, akan mencabut laporanmu, jika Jackson menyetujui syarat yang kau ajukan? Tanya Roy. Iya. Biarkan saja hewan liar itu bebas. Yang pasti aku akan mempermalukannya. Jawab Sam, dengan tersenyum menyeringai. Tanganmu kenapa? Jadilah Cynthia yang dulu, seorang dokter yang berprestasi dan digemari banyak pasien. 5. Sepertinya menantu kedua Bu Nisa sifatnya sangat bertolak belakang dengan Non Kireia. Ucap Sus-Susan, setelah makan mereka masuk ke kamarnya untuk berganti baju. Iya, kalau Non Kirei kalem lemah lembut dan Non Sinta kebalikannya. Sahut Sus Laras, yang malah membicarakan majikannya. Tapi mereka sama-sama cantik, dan terlihat sangat muda sekali. Iya Mbak, mungkin kalau kita memiliki wajah dan bodi seperti mereka, kita juga bisa mendapatkan suami kaya raya dan tampan, seperti Tuan Sam dan Tuan Roy hehe. Sahut Sus Laras, yang jadi menghalu. Setelah selesai berganti pakaian, kedua suster itu pun kembali ke kamarnya baby triplet. Sus tolong jaga mereka ya, kita mau makan malam dulu, tadi mereka sudah saya susui, ucap Kirei, karena ketiga bayinya itu masih belum tertidur. Sedari tadi Sinta menguyal-uyal ketiga bayi itu. Membuat Kirei sedikit ngeri. Karena sifat Sinta yang kadang terlalu gemas pada baby triplet. Iya Non, silahkan. Sop buntutnya enak sekali Non. Ucap Sus-Susan. Yang ketagihan dengan masakan Kirei. Kalian kerja di rumah ini pasti cepat gendut, karena majikan kalian jago masak. Canda Sinta, sambil tertawa. Lalu keluar bersama Kirei. Rei, rumah sebesar ini tidak ada artnya. Tanya Sinta, karena tidak mungkin Kirei akan sanggup mengurusnya sendirian. Harusnya sore ini mereka sudah datang Sin, tapi kata Mas Sam mungkin besok pagi. Jawab Kirei. Lalu turun ke bawah, mengajak suaminya, dan tamu spesialnya untuk makan malam dulu, sebelum pulang. Makan yang banyak, aku lebih suka tubuhmu yang berisi. Ucap Sam, yang kali ini menyuapi istrinya. Sinta dan Roy makan begitu lahap, Roy sendiri mengakui jika masakan Kirei selalu enak. Karena dulu Roy juga sempat merasakannya, saat Sam membawa bekal ke kantor. Sementara Sinta istrinya, memang tidak begitu memiliki keahlian di dapur. Tapi untuk urusan ranjang istrinya itu tidak pernah mengecewakan. Intinya setiap pasangan itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kau tidak berniat merambah bisnismu di bidang kuliner Sam, seperti membuka restoran mungkin? Tanya Roy, yang mempunyai pikiran sama seperti Sam. Sudah lama, aku sempat memikirkannya. Tapi, pasti alasan cemburu. Takut istrimu banyak dilirik oleh pengunjung laki-laki. Sela Roy. Yang membuat Sam tersenyum tipis. Karena apa yang diucapkan Roy memang benar. Setelah mereka selesai makan malam,
Sinta dan Roy tak langsung pulang. Tapi mereka mengobrol banyak hal di ruangan tengah. Terutama mengobrolkan masalah mamihnya. Yang sampai saat ini Sam belum menghubunginya. Ataupun membawa mamihnya ke rumah baru mereka. Bagaimana jika nanti mami memintamu untuk kembali ke rumahnya lagi? Tanya Roy. 6. Tidak. Apapun yang mami lakukan nanti, tidak akan menggoyahkan keputusanku. Aku sekarang sudah menjadi seorang ayah juga Roy. Jawab Sam, karena apa yang ditanyakan Roy, adalah sebuah kemungkinan yang pasti akan terjadi. Keren. Aku mendukungmu kakak ipar, ucap Sinta dengan mengacungkan jempolnya. Dan membuat Roy malah melirik ke arahnya, yang duduk di dekat Kirei. Aku tidak membenci mami, dan tidak memojokkan mami yang sedang tersesat saat ini. Tapi, bukankah memang harusnya kalau sudah menikah itu pisah dengan orang tua, ataupun mertua? Tutur Sinta, yang tak ingin dianggap membenci ibu mertuanya. Hanya saja Sinta sempat kesal pada sifat mamihnya, yang pelin-pelan dan mudah dikelabui oleh sikap manis nan palsu seseorang. Apa kau ingin kita pisah rumah juga dengan ibumu? Goda Roy, yang membuat Sinta tersenyum kaku. Karena selama ini Roy terpaksa tinggal di rumah ibunya Sinta, karena permintaan ibunya, dan rasa iba pada ibunya Sinta. Kirei, tertawa melihat Sinta yang dibuat skakmat oleh suaminya sendiri. Di samping rumah ini masih ada tanah kosong, dan cukup luas, jika kau ingin membangun rumah di sini Roy. Tawar Sam. Aku terserah istriku saja Sam. Jawab Roy, sambil tersenyum tipis melirik ke arah Sinta. Sementara Sinta pura-pura tak mendengarnya. Dia sibuk mengobrol dengan Kirei. Setelah menyelesaikan praktek, dan operasi pada pasiennya yang melahirkan hari ini. Dr. Arnold pun bergegas ke basement, berniat untuk langsung pulang. Tapi di tengah perjalanan Dr. Arnold, malah teringat pada Dr. Cynthia. Cynthia, gumamnya. Lalu membelokkan arah tujuannya, menuju apartemen Dr. Cynthia. Tok, tok, tok. Dr. Arnold mengetuk pintu unit apartemen Dr. Cynthia, tanpa mengeluarkan suaranya. Karena kalau Dr. Arnold memanggilnya dari luar, sudah pasti Dr. Cynthia tidak akan mau membukakan pintu untuknya. Cepat sekali. Gumam Dr. Cynthia, yang dia pikir itu adalah kurir pengantar makanan, karena tadi dia memesan makanan dari restoran di bawah apartemennya. Ucap Dr. Cynthia, saat membuka pintu, dan ternyata itu adalah Dr. Arnold. Dr. Arnold dengan sigap, menahan pintu itu, saat Dr. Cynthia akan menutup kembali pintu unit. Ya, ada apa lagi sih kamu menemuiku? Bentak Dr. Cynthia. Aku hanya ingin tahu keadaan teman sejawatku, kenapa kamu tidak masuk hari ini? Dan tidak memberi kabar sebelumnya. Banyak pasienmu yang sudah datang dan menunggumu tadi. Tanya Dr. Arnold. Dan Dr. Cynthia tak menjawabnya, dia menyilangkan kedua tangannya di bawah dada, dengan membelakangi Dr. Arnold. Apa karenaku? Tanya Dr. Arnold, karena sifat Dr. Cynthia berubah, semenjak kejadian itu dengan dirinya. Aku bilang jangan membahas itu lagi sentak Dr. Cynthia, berbalik badan, dan menatap nyalang. 7. Dr. Arnold. Karena memang bukan karena kejadian itulah, yang membuatnya berubah dan uring-uringan. Tapi karena samudra. Tanganmu kenapa? Tanya Dr. Arnold, yang melihat pergelangan tangan Dr. Sinta memar, bahkan terlihat membiru. Tidak penting. Jawab Dr. Cynthia, dengan ketus. Dr. Arnold pun mencari kotak P3K, yang pasti Dr. Cynthia menyimpannya. Duduklah, jangan marah-marah terus, obati lukamu. Kau pastinya tahu efek jika suatu luka atau sakit tidak cepat ditangani. Ucap Dr. Arnold, membawa Dr. Cynthia yang masih sinis padanya untuk duduk di sofa. Dr. Arnold pun mengoleskan salep pada pergelangan tangan Dr. Cynthia, walaupun dia tidak tahu apa penyebabnya. Setelah selesai Dr. Arnold menyimpan kembali kotak P3K itu ke tempatnya. Jadilah Cynthia yang dulu, seorang dokter yang berprestasi dan digemari banyak pasien. Ucap Dr. Arnold,
yang duduk kembali di samping Dr. Cynthia. Dr. Arnold menatap wajah Dr. Cynthia, yang terlihat sekali dari raut wajahnya, jika perempuan itu sepertinya sedang banyak pikiran. Dan menyimpan sesuatu dari dalam hatinya. Apa kamu masih terobsesi pada laki-laki yang sudah berkeluarga itu? Tanyanya lagi. Pergi sebelum ku panggil keamanan untuk membawamu keluar dari sini. Usir Dr. Cynthia, yang tak suka Dr. Arnold mencampuri urusan pribadinya. Baiklah, mulai sekarang aku tidak akan mengganggumu lagi, Sin, tapi tolong jika nanti kau mengandung anakku, beritahu aku. Ucap Dr. Arnold, lalu bangkit dari duduknya. Untuk pergi dari unit Dr. Cynthia. Setelah kepergian Dr. Arnold, Dr. Cynthia menatap pergelangan tangannya yang tadi sempat diobati oleh Dr. Arnold, lalu dia tersenyum samar. Sayang, bukan kamu yang ku mau, gumamnya. Karena Dr. Cynthia begitu tergila-gila pada Sam. Walaupun setelah apa yang sudah Sam lakukan padanya. Harusnya saat dia koma, aku melenyapkan waktu itu. Gumamnya lagi, yang sakit hati pada ucapan Kirei, karena sudah 2 kali Kirei menyindirnya. Wanita cacat, aku akan membongkar rahasiamu. Dan membuatmu dibuang seperti sampah. Ucap Dr. Cynthia, dengan mengepalkan kedua tangannya. Karena Dr. Cynthia pikir, Kirei sudah mengetahui kondisinya. Dan sengaja merahasiakan itu dari Bu Nisa dan Pak Reza. Ayah dan ibuku baik-baik saja. 8. Hari ini aku ingin mengajakmu untuk ikut ke kantor. Ucap Pak Bima, yang sudah beberapa hari ini, kembali bersikap baik pada istrinya. Entah karena dia menyesali perbuatannya, dan ingin kembali lagi pada istrinya sebelum ketahuan. Atau hanya ingin mengelabui Bu Yanti lagi, agar Bu Yanti 100% mempercayainya lagi. Iya, Mas. Jawab Bu Yanti sambil tersenyum senang, karena sudah lama Bu Yanti ingin tahu keadaan perusahaan mendiang ayahnya itu. Adam tersenyum kecil, melihat pemandangan ibu dan ayahnya. Yang sudah seperti dulu lagi. Dam, ibu hari ini mau ikut ayah ke kantor. Ucap Bu Yanti, yang sudah menyelesaikan sarapannya. Dan berangkat lebih dulu ke kantor bersama suaminya. Sementara Adam masih belum menghabiskan makannya, dan rencananya pagi ini Adam akan menjemput Sylvia, untuk berangkat bareng bersamanya ke kampus. Pagi ini di rumah Kirei sudah datang 2 orang yang akan bekerja sebagai art dan satpam. Terlihat usia mereka sudah tidak muda lagi. Dan sepertinya sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Apalagi Enbok Sumi yang ternyata adalah saudara biasi dari kampung. Bo Sumi Non. Ucap Bo Sumi memperkenalkan dirinya pada Kirei, sambil mengulurkan tangannya. Kirei Bo, Rei sudah tahu dari Mas Sam, kalau Bo Sumi saudaranya biasi yang bekerja di rumah Mami. Sahut Kirei, menyambut uluran tangan Bo Sumi, sambil tersenyum manis. Sepertinya Kirei merasa akan cocok dengan Bo Sumi, sama halnya dengan dirinya dan biasi. Semoga Mbok betah ya, bekerja di rumah ini. Lanjut Kirei. Pasti Non, Mbok sudah sering mendengar biasi menceritakan Non Kirei. Ucap Bo Sumi, sambil tersenyum. Karena dia sekarang sudah melihat aslinya seorang Kirei, yang benar-benar cantik dan begitu ramah. Saya Pak Maman Non. Ucap seorang laki-laki, yang usianya kisaran 50 tahunan. Setelah kedua orang itu memperkenalkan dirinya, Sam pun memberitahukan tugas-tugas mereka. Terutama pada Pak Maman, yang bertanggung jawab untuk menjaga rumahnya, selagi Sam sedang di luar. Jangan membuka gerbang rumah, sebelum melihat siapa yang datang dari CCTV, pesan Sam, pada Pak Maman. Siap Tuan, saya mengerti. Jawab Pak Maman, setelah mendengar penuturan dari Sam. Aku berangkat dulu ya, pamit Sam, yang hari ini kembali masuk ke kantornya. Karena susah ada yang bertugas menjaga keamanan rumahnya. Iya Mas, jawab Kirei, mencium tangan suaminya. Mas, ya kenapa? Apa aku boleh menelpon Mami? Tanya Kirei, yang teringat pada maminya, dan belum tahu kabar maminya sekarang. 9.
Sebaiknya Nya jangan dulu. Jawab Sam, yang berpikir ini bukan waktu yang tepat. Sam tahu sifat dan watak mamihnya. Kirei pun mengangguk, mematuhi ucapan suaminya. Apa Mami mau Papi menelpon Sam atau Kirei? Tanya Pak Reza, yang melihat istrinya sejak tadi memandangi foto baby triplet di layar handphonenya. Tidak Pi, harusnya mereka yang melakukan itu duluan. Kalau mereka masih menganggap kita sebagai orang tuanya. Sahut Bu Nisa, yang egonya masih tinggi. Padahal dari awal kepergian Sam selalu menanyakan kabar mamihnya pada Pak Reza. Hanya saja untuk saat ini Sam belum mau menemui mamihnya. Kak, Sylvia yang bingung harus menceritakannya atau tidak pada Adam. Apalagi Sylvia takut, jika dia menceritakannya pada Adam sekarang, akan merusak kebahagiaan Adam yang sebentar lagi akan wisuda. Iya, jawab Adam, yang sedang meminum jus. Karena sekarang mereka sedang berada di sebuah kafe, setelah tadi pulang dari kampus. Bagaimana kabar Tante Yanti dan... Sejenak Sylvia menjeda ucapannya. Om Bima. Tanya Sylvia, berbasa-basi. Ayah dan ibuku baik-baik saja. Jawab Adam santai. Apa kamu mau ikut ke rumah nanti? Tanya Adam, yang mengira Sylvia merindukan ibunya. Tidak Kak, aku kan lagi banyak tugas juga. Tolak Sylvia, yang menjadi ragu untuk mengungkapkan kebusukannya Pak Bima sekarang. Di rumahnya Selin tengah uring-uringan, pasalnya Pak Bima tidak ada menghubunginya lagi, setelah waktu itu. Tidak mungkin dia serius dengan kata-katanya, ingin mengakhiri hubungannya denganku. Gumam Selin, yang tak mau melepaskan Pak Bima sekarang. Semenjak dengan Pak Bima Selin sudah terbiasa dengan kehidupan mewah. Tanpa harus bekerja. Mas, kenapa bisa perusahaan kita sekarang turun drastis seperti ini? Dan banyaknya pengeluaran uang perusahaan beberapa bulan ini. Tanya Bu Yanti, setelah mengecek pada bagian keuangan. Pak Bima hanya diam saja, sambil berpikir alasan apa yang akan dia ucapkan pada istrinya itu, bukannya kata Enmas waktu itu perusahaan baik-baik saja. Tanyanya lagi. Maaf, aku hanya tidak ingin kamu jadi kepikiran. Itulah yang membuatku beberapa bulan ini lembur terus dan sampai mencari klien keluar kota, agar mereka mau berinvestasi di perusahaan kita, karena di dunia bisnis ini terlalu banyak saingan. Tutur Pak Bima, yang tentunya berbohong. Karena hal ini juga di luar prediksinya. Pak Bima tidak menyangka jika perusahaannya akan anjlok karena terlalu banyak uang perusahaan yang dia pakai, di luar kepentingan perusahaan itu sendiri. Hingga akhirnya dia harus mengurangi beberapa tenaga kerja yang bekerja di perusahaannya. Kita butuh suntikan dana. Ucap Pak Bima, memegang bahu Bu Yanti, yang terlihat kesal dan bingung. Karena baru mengetahui hal ini sekarang. 10. Bukannya masih ada tanah yang... Tidak Mas, aku tidak mau menjual warisan dari orang tuaku. Karena itu adalah harta peninggalan mereka. Sela Bu Yanti, yang tahu maksud ucapan suaminya. Setelah selesai meeting Sam dan Roy, langsung pergi ke kantor polisi tempat Jackson ditahan. Sam tersenyum menyeringai melihat Jackson, yang kali ini tak berdaya di hadapannya. Bahkan Jackson tak berani menatap Sam. Ini baru peringat kecil saja Tuan Jackson. Bisik Sam, di telinga Jackson. Yang dimana Jackson terlihat dekil sekali, dan tidak sombong lagi pada Sam. Silahkan lakukan syarat yang kuajukan padamu, tentunya kau sudah tahu. Sebelum aku menandatangani surat perdamaian palsu kita. Ucap Sam, karena tak penting juga baginya berdamai dengan Jackson. Jackson pun mulai berlutut di hadapan Sam, dan bersujud. Untuk mencium kaki Sam, yang dilapisi sepatu hitam mengkilat. Roy yang berada di sana, terkekeh dan memvideokan monumen itu. Ah kek! Ringis Jackson, saat Sam menginjak tangan Jackson. Setelah ini jangan coba-coba lagi mengganggu keluargaku. Terutama anak dan istriku. Jika tidak ingin. Seperti sepupumu. Bisik Sam, tepat di telinga Jackson. Jackson sampai membelalakan matanya, mendengar bisikan Sam, yang mengakuinya sendiri.
Setelah berhasil lolos dan sekarang mempermalukan Jackson. Sam menandatangani kertas putih berisi perdamaian antara dirinya dan Jackson. Setelah itu Sam langsung pergi dari sana bersama Roy. Bewahaha. Roy tertawa terbahak-bahak melihat video di handphonenya. Aku sudah bisa membayangkan bagaimana malu dan marahnya dia tadi Sam. Ucap Roy. Yah, semoga saja itu membuatnya kapok. Sahut Sam. Perusahaan peninggalan Yuda sebentar lagi akan gulung tikar. Lanjut Sam, entah apa yang Sam lakukan pada perusahaan itu. Aku berharap mulai sekarang keluargaku bahagia dan aman tentram, Roy. Aku sudah malas berurusan dengan manusia sampah. Yang coba mengusik ketenangan keluargaku, tutur Sam, sambil tersenyum. Mengingat sekarang dia dan anak istrinya sudah berada di rumah barunya. Tempat yang akan dia jadikan sebagai awal kehidupan barunya dan hanya akan menjadi saksi kebahagiaannya saja. Sampai baby triplet nanti dewasa. 11. Setelah menyelesaikan semua prosedur perdamaiannya dengan Sam, akhirnya sore ini Jackson sudah dibebaskan. Jackson langsung pulang ke apartemennya bersama Benny. Dan Pak Robi langsung pulang ke kantornya lagi. Tuan, sekarang Anda sudah tahu sendiri bagaimana hebatnya Tuan Sam, sebaiknya Anda tidak membuat masalah lagi dengannya. Ucap Benny, menasehati Jackson. Karena Benny sedikit tidaknya sudah mengetahui bagaimana Sam sejak dirinya bersama Yuda dulu. Jackson hanya diam saja, karena jelas dalam pikirannya, Jackson begitu ingin membalas perbuatan Sam padanya. Tuan, ada berita buruk. Perusahaan Tuan Yuda sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena nilai sahamnya semakin turun, dan tidak ada lagi investor yang mau bekerja sama dengan perusahaan itu. Apalagi semenjak rumor Anda masuk penjara sudah ramai ke publik. Tutur Benny, yang harus memberitahukan Jackson. Karena sekarang Jackson lah pemegang perusahaan itu. Aku akui kau memang hebat Tuan Sam. Gumam Jackson, dengan sisi bibir atasnya yang terangkat ke atas. Jackson sudah bisa menebaknya, ini semua pasti karena ulah Sam juga. Karena tidak mungkin dia dengan rendah hati mau berdamai dengan Jackson. Jika tidak ada sesuatu yang sudah dia rencanakan. Aduh kalau begini bisa-bisa Mbok makan gaji buta non, ucap Mbok Sumi, karena yang masak untuk makan malam nanti full Kirei. Mbok Sumi hanya membantu menyediakan bahan-bahannya saja, dan membereskan perabotan kotor bekas pakai. Hehe. Tidak apa-apa Mbok, Ray pasti akan masak setiap hari, jika baby triplet anteng. Lagi pula Mbok dari pagi sudah beres-beres rumah ini. Jawab Kirei sambil tersenyum, dan menata satu persatu masakannya ke atas meja. Ini buat Mbok, Susan dan Laras, nanti makan. Kalau mau Mbok bisa makan duluan saja, Ray nunggu Mas Sam pulang. Ucap Kirei. Tidak non, nanti saja. Sahut Mbok Sumi, yang sungkan sekali makan duluan. Mbok Sumi tersenyum melihat kelihayan Kirei memasak. Bahkan dari aroma dan tampilannya saja, Mbok Sumi sudah bisa memastikan jika masakan majikannya itu pasti uinak tenan. Mbok, Ray ke kamar dulu ya. Pamit Kirei, meninggalkan Mbok Sumi di dapur. Lalu pergi ke kamar baby triplet, sebelum ke kamar utamanya. Ceklek, Kirei membuka pintu kamar bayi-bayinya. Dan melihat mereka sudah wangi dan rapi. Hai. Sayang-sayang Momi, sudah ganteng dan cantik sekali anak Momi. Dan makin pintar tidak rewel, anteng sama sus. Celoteh Kirei memuji ketiga bayinya. Ketiga bayi itu pun mengulas senyum pada mominya, sepertinya mereka betah tinggal di tempat barunya. Ini, tapi Momi jadi kangen loh, sama suara tangisan kalian. Ucap Kirei, yang malah merindukan tangisan baby triplet. Apalagi sekarang mereka sudah tidak tidur bersama Momi dan papahnya. Kirei sangat merindukan sekali momen bergadang, dan menyusui mereka setiap 2 jam sekali. 12. Apa Momi harus menggigit kalian dulu, supaya kalian mau menangis? Ucap Kirei, yang terdengar konyol. Dan membuat Susan dan Laras tertawa.
Ah, Momi gemes, 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 sama kalian. Ucap Kirei, lalu menciumi ketiga bayinya. Bahkan tangan, paha dan kaki baby triplet, tak luput dari kegemasan mominya. Hingga akhirnya baby Semi menangis. Oek, oek, oek. Baby Semi menangis, karena pahanya digigit sama mominya. Sementara Kirei yang melihat baby Semi menangis, malah girang merasa puas sekali. Suara ini yang Momi rindukan dari kalian. Ucap Kirei. Setelah mengetahui kondisi perusahaannya, Bu Yanti memilih pulang lebih dulu ke rumah. Dia berpikir keras apa yang harus dia lakukan agar perusahaan itu tetap bisa bertahan. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Gumamnya. Apa aku harus membicarakan ini pada Adam? Gumamnya lagi, karena memang saat sikap Pak Bima berubah Bu Yanti mencurigai suaminya itu bermain perempuan lagi. Tapi sayangnya dia tidak mempunyai bukti yang akurat. Dan Pak Bima pun sudah kembali berubah lagi sekarang. Jangan menghubungiku lagi. Aku ingin mengakhiri hubungan ini. Aku tidak mau keluargaku hancur. Sentak Pak Bima, pada Selin yang terus menerornya via telepon. Tidak Om, aku tidak mau. Om tidak bisa membuangku begitu saja. Sahut Selin. Ingat Selin, dari awal kau sudah tahu jika aku sudah berkeluarga. Dan hubungan kita hanya sebatas untuk kesenangan saja. Lagi pula aku sudah banyak memberimu uang. Tutur Pak Bima, yang saat ini kepalanya sedang semeraut. Memikirkan perusahaannya dan istrinya. Pak Bima langsung menutup panggilan itu, dan memblokir nomor Selin. Bandot tua sialan. Kau tidak bisa membuangku begitu saja. Lihat saja apa yang akan ku lakukan padamu. Monolog Selin, yang begitu marah sekali. Karena selalu saja ujung-ujungnya dia dicampakkan oleh laki-laki. Hidupku sudah hancur. Aku tidak mau hancur lagi, sebelum aku bisa membalaskan dendamku pada. Setelah selesai mandi dan sedikit berdandan, Kirei turun ke bawah. Dia mengirimkan foto masakannya di atas meja pada suaminya. Agar suaminya tak makan di luar. Ting. Sam langsung membalas pesannya. I can't wait to eat it. Balasan pesan dari Sam. Yang membuat Kirei tersenyum. Aku menunggumu mas. Gumam Kirei. Tepat jam 7 malam Kirei dan Sam memulai makan malamnya, hanya berdua. Mulai besok, aku ingin dibuatkan bekal setiap hari. Pinta Sam. Kirei mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja itu akan dia lakukan. Karena sekarang dia tidak terlalu repot mengurus baby triplet. Setelah selesai makan, Sam dan Kirei melihat ketiga bayinya dulu ke kamar mereka. 13. Kap, kap, kap. Sam dan Kirei mencium ketiga bayinya, sebelum mereka kembali ke kamar utama mereka untuk beristirahat. Mas. Sam langsung menerkam istrinya saat sudah di kamarnya. Rasanya sejak tadi Sam begitu tergoda, melihat penampilan Kirei malam ini. Kedua pasangan suami istri itu pun mulai berbagi peluh dan kenikmatan, tanpa ada yang mengganggu. Mas, jangan keluarkan di dalam. Ucap Kirei, yang sudah payah. Dan melihat suaminya sudah akan sampai. Oh, ini terlalu nikmat. Ucap Sam yang tak menghiraukan ucapan Kirei. Dan menembalkan laharnya di dalam. Mas, ini sudah beberapa kali kita melakukan hubungan tanpa pakai kontrasepsi. Aku takut bagaimana kalau aku hamil lagi. Tutur Kirei, setelah mereka berdua, menetralkan tubuhnya karena pertempuran panas tadi. Tidak masalah, mau kau hamil lagi atau tidak pun, aku akan menerimanya. Sahut Sam, yang memeluk istrinya, sambil memejamkan matanya. Sam tidak tahu, apakah dia harus memberitahukan Kirei sekarang. Atau tidak sama sekali. Karena Sam sendiri tidak mempermasalahkan itu, dan Sam juga sudah merasa cukup memiliki 3 anak. Setelah beberapa hari Bu Nisa bertahan dengan egonya sendiri. Akhirnya kondisinya pun drop. Karena Bu Nisa tak teratur meminum obatnya. Dan pola makannya juga yang buruk. Bu Nisa seringkali melupakan makannya, karena memikirkan baby triplet. Dan anak menantunya.
yang tak kunjung menghubunginya, apalagi kembali pulang. Bu Nisa dilarikan ke rumah sakit. Setelah tadi siang dia pingsan. Pak Reza yang kasihan melihat kondisi istrinya yang parah dari sebelumnya, sampai harus dipasangkan oksigen. Karena Bu Nisa mengeluhkan sesak napas juga. Tut, tut, tut. Pak Reza menekan tombol panggilan di handphonenya. Halo Pi. Mami kalian sakit, dan sekarang dirawat di rumah sakit. Papi mohon datanglah temui Mami. Ucap Pak Reza. Nih. Mami minta kembalilah ke rumah Mami. 14. Setelah mendapat telepon dari papinya, yang mengabarkan maminya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, Kirei langsung menghubungi suaminya, untuk meminta izin menjenguk maminya. Tut, tut, tut. Sambungan telepon yang sudah terhubung. Dan Kirei masih menunggu suaminya menerima panggilannya. Sepertinya Sam sedang sibuk, sehingga tak langsung menerima panggilan dari istrinya. Halo Mas, maaf jika aku mengganggu Mas Sam. Ucap Kirei pertama kali saat suaminya sudah menerima panggilan darinya. Tidak, ada apa? Tanya Sam, yang belum tahu kabar tentang maminya. Mami sakit Mas, dan dirawat di rumah sakit. Aku ingin meminta izin untuk menjenguknya. Tutur Kirei, lalu menceritakan semuanya. Di mana Pak Reza menghubunginya, dan mengabarkan hal itu. Tunggulah, aku akan menjemputmu. Ucap Sam, yang tak membiarkan istrinya untuk naik taksi. Selama menunggu suaminya, Kirei membuatkan bubur ayam, untuk maminya. Dan setelah itu barulah dia bersiap. Roy, Mami sakit, aku akan ke sana sekarang. Ucap Sam. Mungkin nanti malam aku juga akan ke sana, untuk bergantian berjaga dengan Papi. Sahut Roy, yang baru mengetahuinya juga. Sam melajukan mobilnya menuju ke rumahnya, dan melihat Kirei sudah siap. Mas, Ken, Kim dan Semi sedang tidur siang. Ucap Kirei, saat suaminya sudah datang. Biar mereka di rumah saja. Jawab Sam, yang memang tak berniat membawa ketiga anaknya dulu, untuk bertemu maminya. Sam dan Kirei masuk ke kamar baby triplet sebelum mereka pergi. Dan juga berpesan pada Pak Maman untuk selalu stay berjaga. Selama mereka keluar rumah. Siap Pak. Sahut Pak Maman. Ceklek, Sam membuka pintu ruangan maminya. Dan melihat Pak Reza sedang terduduk lesu di samping ranjang Bu Nisa. Ih. Sapa Sam dan Kirei. Bu Nisa yang melihat kedatangan Kirei dan Sam. Meneteskan air matanya, Bu Nisa berharap sekali mereka datang dengan membawa baby triplet. Mana cucu-cucu Mami? Tanya Bu Nisa, pada Kirei dan Sam. Yang sudah berada di sampingnya. Mereka tadi sedang tidur Mi, jadi Sam tidak membawa mereka. Jawab Sam, yang sebenarnya merasa iba juga, melihat kondisi maminya sekarang. Kirei membuka rantang yang berisi bubur ayam buatannya tadi. Untuk menyuapi maminya makan. Pih, Rei tadi buatkan bubur ayam. Papih makan ya. Ucap Kirei, yang menyiapkannya juga untuk papihnya. 15. Pak Reza mengangguk sambil tersenyum, karena dia memang belum makan siang. Mi Rei suapi makan ya. Ucap Kirei, lalu Sam menyeting ranjang maminya, agar posisi maminya menyandar. Bu Nisa tak menolak disuapi oleh Kirei, karena memang masakan rumah sakit yang tidak enak di lidahnya. Sehingga tadi dia hanya makan sedikit saja, disuapi oleh Pak Reza. Rei, akan masak tiap hari untuk Mami. Jika Mami suka. Ucap Kirei, yang senang melihat maminya lahap menyantap bubur ayam buatannya. Walaupun Bu Nisa tidak banyak bicara padanya. Setelah menghabiskan makannya, Sam langsung mengambilkan air minum untuk maminya. Dan mereka berdua kini duduk di samping maminya. Mami minta, kembalilah ke rumah Mami. Ucap Bu Nisa, pada Sam dan Kirei. DGG. Sam dan Kirei saling pandang. Jangan pisahkan Mami, dengan cucu-cucu Mami. Karena hanya merekalah kebahagiaan Mami di masa tua Mami sekarang. Tutur Bu Nisa, dengan air matanya yang sudah menetes. Kirei menunduk, tak tega melihat maminya.
Maaf Mi, untuk permintaan Mami yang satu itu, Sam tidak mengabulkannya. Tolak Sam, dengan tegas. Mas. Kirei, menatap suaminya, yang langsung menolak permintaan maminya. Sam memberikan kebebasan Mami, untuk bertemu dengan cucu-cucu Mami, dan kapanpun Mami mau ke rumah Sam dan Kirei, pintu rumah kami selalu terbuka untuk Mami dan Papi. Tutur Sam, yang sejak dari awal sudah yakin dengan keputusannya. Sam juga merasakan kehidupan keluarganya lebih nyaman, setelah pisah rumah dengan maminya. Biarkan Sam, menjadi kepala keluarga untuk istri dan anak-anak Sammi, tanpa harus terlihat seperti egois ataupun tega pada Mami. Sam hanya ingin keluarga Sam merasa nyaman dan bahagia. Dan kita semua damai. Lanjut Sam, yang membuat Bu Nisa semakin menangis terisak. Karena keinginannya adalah, tinggal bersama dengan anak dan cucu-cucunya, di masa tuanya. Mami lekas sembuh ya. Biar bisa segera melihat cucu-cucu Mami. Ucap Kirei, sebelum berpamitan pulang. Karena Sam, harus kembali ke kantor. Bu Nisa memalingkan wajahnya. Tak menyahuti ucapan Kirei. Nanti malam Roy akan kesini. Dan kabari Sam selalu, tentang kondisi Mami. Ucap Sam pada papihnya. Lalu mereka berdua keluar dari ruangan Bu Nisa. Hiks. Tangis Bu Nisa pun semakin pecah. Kenapa mereka tega sekali pada Mami Pi? Apa kesalahan fatal Mami? Tanya Bu Nisa, pada suaminya. Karena Bu Nisa tak merasa jika dirinya bersalah. Bu Nisa justru merasa apa yang dia lakukan waktu itu, semata-mata karena kasih sayangnya yang terlalu berlebihan pada baby triplet. Mi, sekarang pikirkan dulu kesehatan Mami, dan nanti kita ke rumah barunya mereka, melihat baby triplet. Ucap Pak Reza, dengan lembut. Sam dan Kirei, keluar dari lift. Untuk menuju lobi keluar. Mereka berjalan berdampingan, dengan Sam yang menggandeng istrinya. Tuan Sam. Gumam Dr. Cynthia, yang melihat Sam keluar dari lobi, bersama istrinya. Karena hari ini Dr. Cynthia sudah mulai kembali masuk, dan praktek lagi. 16. Mas, apa? Tidak sebaiknya kita turuti dulu permintaan Mami, untuk sementara. Ucap Kirei, saat mereka sudah sampai di rumah. Karena seperti biasa sifat Kirei yang tidak tegaan, membuatnya lemah. Melihat kondisi maminya seperti tadi, tidak, tolak Sam dengan tegas. Dan langsung pergi untuk kembali ke kantornya lagi. Kirei bisa apa? Jika suaminya sudah begitu. Kirei masuk ke kamar baby triplet dan melihat ketiga bayinya susah terbangun. Non. Sus Laras, yang sepertinya terkejut dengan kedatangan Kirei yang tiba-tiba. Dia langsung memasukkan handphonenya ke saku celananya. Apa mereka sudah lama bangun? Tanya Kirei. Sekitar 15 menit yang lalu Non. Jawab kedua suster itu. Kirei duduk di sofa, dan memilih untuk menyusui satu persatu bayinya. Karena setiap malam, sekarang ketiga bayinya yang lucu dan pintar itu, meminum ASI melalui DOT. Doakan Gema kalian ya, semoga Gema segera sehat kembali. Ucap Kirei, pada baby triplet. Mami sedang sakit, aku mau ke sana. Ucap Roy pada Sinta, setelah makan malam. Ini kan sudah malam Mas, apa tidak sebaiknya besok saja? Sahut Sinta. Yang sudah bisa menebak pasti maminya drop karena ditinggalkan baby triplet. Kasian Papi, jika harus berjaga 24 jam sendiri. Mungkin aku juga akan tidur di sana. Izin Roy, dan tak memaksakan Sinta untuk ikut dengannya. Kau tidur saja di rumah. Ucap Roy, mengusap kepala Sinta, sebelum pergi. Aku ikut. Ucap Sinta, yang langsung mengambil cardigannya. Karena tidak mau ditinggal sendirian. Dan tak mau dikep menantu yang kurang perhatian pada mertuanya. Roy tersenyum, karena Roy tahu sebenarnya Sinta malas untuk ikut. Dan masih sebel pada maminya. Setelah mendengar cerita dari Kirei kemarin. Bagaimana kondisi Mami? Tanya Roy, saat mereka sampai di sana. Dan melihat maminya sudah tertidur.
Tekanan darahnya masih tinggi Roy. Jawab Pak Reza, karena faktor penyebabnya adalah stres. Roy mengerti Pi. Ucap Roy. Sinta duduk di sofa, dan Roy keluar dulu, membeli makanan untuk papihnya, dan cemilan untuk istrinya. Yang malam ini akan menemaninya menjaga mamihnya. Setelah selesai praktek, Dokter Cynthia masuk ke lift, untuk ke ruang rawat Bu Nisa. Setelah dia mencari tahu kedatangan Sam dan Kirei ke sana, ternyata karena Bu Nisa sedang dirawat di sana. Tapi saat Dokter Cynthia hendak masuk ke ruangan Bu Nisa, Dokter Cynthia malah berpapasan dengan Roy. Roy berdehem, di belakang Dokter Cynthia, setelah tadi dari bawah. Dokter Cynthia pun langsung menoleh ke belakang. Jika tidak ada kepentingan, jangan temui Mami lagi. Ucap Roy, dengan datar pada Dokter Cynthia. 17. Karena akar permasalahan mamihnya menjadi seperti sekarang ini. Bermuara dari kehadiran sosok Dokter Cynthia, yang berubah menjadi duri dalam rumah tangga Sam dan Kirei. Tapi karena kepintarannya memainkan perannya, sehingga Bu Nisa tidak bisa melihat niat buruk dari Dokter Cynthia, pada rumah tangga anaknya. Dan malah lebih berpihak pada Dokter Cynthia, yang dianggap perempuan baik-baik. Dan sudah berjasa karena menangani baby triplet sejak lahir. 18. Setelah tadi dihadang oleh Roy, dan diberi ucapan menohok, Dokter Cynthia pun mengurungkan niatnya untuk menjenguk Bu Nisa. Dengan langkah gontai Dokter Cynthia berjalan keluar, untuk pulang ke apartemennya. Dan di basement dia melihat Bella masuk ke dalam mobil Dr. Arnold. Ternyata seleramu memang rendah Ar, perempuan yang kamu sukai sama-sama terlihat kampungan. Gumam Dr. Cynthia, saat melihat Dr. Arnold dengan Bella, nurse baru di rumah sakit itu. Dr. Cynthia sama sekali tak cemburu melihatnya. Malahan dia berpikir itu adalah hal yang bagus. Dengan begitu Dr. Arnold tidak akan mengejarnya lagi. Bel, kamu sudah makan belum? Tanya Dr. Arnold, saat di tengah perjalanan. Sudah tadi siang dok. Jawab Bella. Siang. Memangnya sore kamu tidak makan lagi? Tanyanya lagi. Dan Bella menggelengkan kepalanya, karena sebagai seorang gadis yang hidup sebatang kara di ibu kota. Bella harus bisa mengatur gajinya agar cukup untuk 1 bulan penuh. Kita makan dulu ya, kamu tidak buru-buru kan? Ajak Dr. Arnold, yang memang terkenal baik dan humble di kalangan rekan sejawatnya dan para perawat yang pernah bekerja sama dengannya. Bella pun mengangguk sambil mengulas senyum tipis. Dr. Arnold membawa Bella ke sebuah restoran tempat biasanya dia makan, saat pulang malam. Kamu pesan saja Bel, aku yang traktir. Kamu kan sudah 1 minggu ini menjadi asistenku saat praktek. Dan kerjamu cukup bagus, walaupun kamu anak baru. Ucap Dr. Arnold, yang sedang memilih menu makanan yang akan dia pesan. Setelah makanan mereka datang, Bella dan Dr. Arnold pun makan tanpa ada obrolan lagi di antara mereka. Setelah selesai Dr. Arnold mengantarkan Bella pulang ke kosannya. Bel, orang tuamu di mana? Kenapa kamu kos? Tanya Dr. Arnold, sebelum Bella turun dari mobilnya. Sejak kecil saya sudah tidak mempunyai orang tua dok, saya diasuh oleh nenek saya. Dan 2 tahun yang lalu nenek saya sudah meninggal. Jawab Bella pilu. Maaf, ucap Dr. Arnold, yang menyesal menanyakan hal itu. Bella mengulas senyum, sambil menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa dok, terima kasih untuk tumpangan dan traktiran makan malamnya. Ucap Bella, lalu turun dari mobil Dr. Arnold. Kasihan sekali. Gumam Dr. Arnold, melihat punggung Bella yang sudah menghilang dari pandangan. Ya, Ras, kamu ngapain? Tanya Susan, saat melihat Sus Laras, menghadapkan handphonenya pada baby. Kim. Aku hanya memfotonya saja mbak, abisnya lucu dan cantik sekali baby Kim. Sahut Sus Laras, lalu menyimpan kembali handphonenya ke saku. 19. Jangan macam-macam Ras, ingat peraturan dari Tuan Sam dan Non Kirei. Ucap Susan, mengingatkan Sus Laras.
Iya mbak, nanti aku hapus. Sahutnya. Mas, nanti aku ke rumah sakit ya, jenguk mami lagi dan bawa baby triplet. Izin Kirei, pada suaminya sebelum berangkat ke kantor. Jam berapa? Jadwalku hari ini padat. Paling bisa setelah pulang kantor nanti. Ucap Sam, karena belum mencarikan sopir untuk istrinya. Mas tenang saja, nanti Sinta yang akan menjemputku. Tadi aku sudah mengabari Sinta, dan Sinta baru pulang juga ke rumahnya setelah tadi malam mereka menginap di rumah sakit, membantu papi menjaga mami. Tutur Kirei, agar suaminya itu memberi izin. Baiklah, pulangnya biar aku saja yang menjemput kalian nanti. Ucap Sam, lalu mengecup kening istrinya. Dan berangkat pergi ke kantor. Setelah kepergian suaminya, Kirei langsung memasak untuk mami dan papihnya. Daripada harus beli dari luar, Kirei lebih memilih memasak sendiri. Sus, tolong gantikan baju mereka ya. Nanti kita akan ke rumah sakit menjenguk gemanya. Pinta Kirei, lalu dia pun segera bersiap. Karena Sinta sudah on the way ke sana. Mami, tahu Rei kamu dan baby triplet akan ke sana? Tanya Sinta, saat mereka sudah di perjalanan. Belum Sin, anggap saja ini surprise untuk Mami. Agar Mami segera sehat kembali. Jawab Kirei, yang memangku baby Ken, duduk di jok depan. Kim dan Semi di belakang, bersama Sus Susan dan Sus Laras. Bagaimana kalau Mami meminta kalian kembali ke rumahnya lagi? Tanya Sinta, sambil menyetir, keputusan ada di tangan Mas Samsin, apapun keputusan Mas Sam aku akan mematuhinya. Jawab Kirei, walaupun dia juga sudah merasa nyaman berada di rumah barunya sekarang. Jangan deh, ucap Sinta, yang lebih mendukung mereka pisah rumah saja. Hari ini Dokter Cynthia juga nampak bersemangat lagi berangkat ke rumah sakit untuk praktek. Semoga Tuan Sam hari ini datang lagi ke rumah sakit, tanpa wanita cacat itu. Gumamnya, lalu turun dari mobilnya. Dan lagi-lagi Dokter Cynthia berbarengan dengan Dokter Arnold. Dokter Arnold sejenak melihat ke arah Dokter Cynthia yang terlihat wajahnya kembali ceria lagi. Sepertinya kamu cocok dengan perawat baru itu. Ucap Dokter Cynthia, saat melewati Dokter Arnold. Dan Dokter Arnold hanya tersenyum tipis saja mendengarnya, seperti permintaannya Dokter Cynthia waktu itu. Dokter Arnold sekarang tak lagi mau menyapa ataupun mengejar Dokter Cynthia. Apalagi setelah melihat sifat angguh dan keras kepalanya, membuat Dokter Arnold mundur untuk mengajak Dokter Cynthia melakukan pendekatan dengannya. Sini Sus, Semi biar aku saja yang menggendongnya. Punya Sinta, saat mereka sudah sampai di sana. Mereka pun masuk ke lobi rumah sakit itu, untuk menuju lift naik ke lantai atas ruangan Bu Nisa. Pasti Gema kalian akan senang sekali. Ucap Sinta, menciumi baby Semi. Ting. Pintu lift itu terbuka, dan mereka pun langsung masuk ke dalam lift yang kebetulan kosong. 20. Saat pintu lift itu akan tertutup kembali, tiba-tiba saja Dokter Cynthia berlari dan menekan tombol naik, sehingga pintu lift itu terbuka kembali. Tanpa Dokter Cynthia perhatikan sebelumnya, jika di dalam lift itu ada Kirei dan ketiga bayinya. Kamu. Ucap Dokter Cynthia, yang baru menyadari jika itu Kirei. Dokter Cynthia pun langsung mengedarkan pandangannya pada semua orang itu. Tenang saja dok, papahnya baby triplet tidak ada di sini. Sindir Cynthia, yang sudah bisa menebak pandangan dokter itu. Saya mau ke lantai 5, untuk visit pasien saya. Ucap Dokter Cynthia, lalu menekan tombol nomor 5 sama seperti Sinta tadi. Bukan ya ruangan rawat anak beda lantai ya. Tuh. Ucap Sinta menunjuk ke atas, tulisan petunjuk fungsi semua lantai di rumah sakit itu. Dokter Cynthia yang gugup pun, langsung menekan tombol nomor 4. Karena memang lantai rawat inap khusus anak-anak, berada di lantai 4. Sinta dan Kirei tertawa kecil, menertawakan tingkah Dokter Cynthia yang konyol. Fokus dok, jangan memikirkan suami terus. Ucap Sinta, saat Dokter Cynthia sudah sampai di lantai 4.
Malang sekali Bu Nisa, mempunyai menantu cacat, dan yang satu lagi gila. Monolog Dokter Cynthia, mengumpati Kirei dan Sinta, yang sudah membuatnya malu. Dokter Cynthia pun melanjutkan langkahnya, untuk visit ke kamar pasiennya. Hiks, hiks, hiks. Bu Nisa langsung menangis kala melihat kedatangan baby triplet. Kap, kap, kap. Bu Nisa menciumi ketiga cucunya yang sudah beberapa hari ini hilang dari pandangan matanya. Gema kangen sekali sama kalian, kalian pasti rewel ya di sana, kalian pasti mencari gemakan. Ucap Bu Nisa, yang malah membuat Kirei Sinta, Pak Reza dan kedua suster baby triplet, tertawa kecil, mendengarnya. Karena ucapan Bu Nisa itu sangat lucu bagi mereka. Kalian ikut pulang ke rumah Gema ya nanti. Sebentar lagi kalian 6 bulan, dan Gema yang akan membuat empasi untuk kalian. Pasti kalian akan suka, nanti Gema buatkan resep empasi seperti papa kalian dulu. Tutur Bu Nisa, yang terus saja berbicara pada baby triplet, yang sangat dia rindukan. Baby triplet pun mengoceh dan mengulas senyum, menyahuti ucapan Gemanya. Pih makan dulu, Rei bawakan makanan untuk papi dan mami. Ucap Kirei, mempersiapkannya di meja. Karena baby triplet sedang full bersama Gemanya, dengan Sus-Susan dan Laras, yang berasa di samping ranjang Bu Nisa. Ampun deh Rei, bayi gede versus bayi sungguhan, ucap Sinta, sambil menggelengkan kepalanya, melihat interaksi maminya dan baby triplet. Sin. Sahut Kirei, mencubit Sinta, karena menyebut maminya sebagai bayi gede. Kalau OM tidak datang menemuiku, maka aku yang akan datang ke rumah OM. Lebah yang dikira akan menghasilkan madu manis, nyatanya malah menyengat tuannya.